Hari ini kita ke Jalan Limboto. Limboto itu adalah rumah sahabat saya. Bukan rumah, sorry. Itu library perpustakaan. Ya, namanya perpustakaannya Fadlizon. Kenapa wawancarain sahabat sendiri? Sebenarnya dia itu lebih banyak sisi-sisinya. Ya, kenapa di Zoom ini saya mau hadirin Fadlizon sahabat saya. Jadi nanti ngomongnya nggak pakai apa, pakai biasa aja. Biasanya manggilnya Fadli, Fad gitu. Nah, kenapa sahabat saya Fadlizon? Karena kan peristiwa yang sambung ya, cerita bersambung tentang Irjen Sambo ini kayak dulu Jessica itu ya, panjang gitu, kayak novel yang panjang gitu. Saya nggak mau masuk ke sana, cuma saya mau nggak mau saya mewakili banyak sekali masyarakat ya. Zoom ini mewakili aspirasi masyarakat yang jadi teringat sama peristiwa 6 Laskar gitu loh. Nah, dalam saat yang sangat menegangkan ya, kalau mau dibilang, ada seorang aktivis ya, Ibu Mary itu. Beliau itu menelpon saya langsung. Beliau kebetulan di Jakarta. Nah, beliau langsung pergi ke Petamburan itu. Karena semua ibu-ibu dari 6 Laskar itu kan ngumpul di Petamburan. Dan dia minta saya datang, tapi saya emang gak bisa datang. Nah, tapi saya berhubungan dengan Fadlizon dan juga ada Romo Safei waktu itu ya, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ya. Nah, Fadlizon sahabat saya inilah tahu persis gimana tuh detik ke detiknya. Itu yang bikin saya banyak ya masyarakat yang nggak tahu gitu loh kejadian itu seperti apa waktu itu. Nah, kita mau ke rumahnya, mau ke library-nya, ke perpustakaannya sahabatku Fadlizon, untuk kita lihat yuk kayak gimana sih, kita buka lembaran yang kemarin ya buat belajar juga gitu. Ya, melalui channel-channel seperti ini, seperti Zoom in ini, kita tetap menghadirkan hati nurani kita gitu ya, tanpa menjudge siapapun. Kita coba nanti kita dengar dari Bang Fadlizon atau Uda Fadlizon, atau saya biasa panggil Fad aja ya, karena memang dia juga much younger than me, dia lebih muda dari saya. Dia lulus sastra Rusia, saya di sastra Perancis, tapi saya kakak kelas. Tapi memang kami bersahabat dari dulu. Nah, di sana nanti kita lihat dulu ya rumah library-nya, sangat menarik. Ada syuf, ada lembaran-lembaran kuno yang dari berbahasa Arab ya. Satu hal yang menarik juga dari Fadlizon sahabat saya itu, dia sangat punya banyak tempat di otaknya. Menurut saya dia orang yang jarang, orang yang aneh ya, sejarawan, kolektor ya, pecinta negara Republik Indonesia ini, tapi bersuara juga sangat vokal ya. Aduh, itu benar-benar sosok yang buat saya sangat pantas untuk dihadirkan di Zoom in. Kita udah nyampe, dan nanti aku mau tunjukin, kan unik tuh. Nah, tapi namanya juga library ya, Fadlizon Library. Di depannya ada Pak Dirman tuh. Yuk. Ini ada di Assalamualaikum. Ya, Bapak udah datang? Belum, Bu. Belum. Oke. Ini ada juga di ada satu hotel ya di Ayangnya, di Padang, di Minangkabau. Fadli juga meletakkan sosok-sosok yang dia kagumi, kayak Muhammad Hatta, Soekarno, dan seterusnya. Nah, saya suka ya di sini itu ada ininya, ada yang saya sukain sebenarnya. Tadinya sih mau syutingnya di rumah kreatif, di sana tuh banyak benda-benda bersejarah juga. Tapi yang unik di sini banyak banget, di sini ini di bangunan ini banyak banget uniknya. Tapi ada yang saya sukain, yaitu musolahnya. Ada satu lukisan bagus banget ya, musolah. Assalamualaikum. Tempat tunggu yang nyaman banget, karena udah
sering kesini gitu, jadi nggak apa-apa yang punyanya belum datang. Jadi kita lihat aja dulu. Kemarin baru dapat museum rekor dunia, ya kan. Tapi assalamualaikum. Salam. Hai, aku janji sama bapak Ya, mau syuting ya. dan udah mau explore barang-barang semuanya udah tahu sih. Oh. Ya, udah tahu. Bapaknya berapa seninya? Hah? Bapaknya? Iya, ntar jam 9 lah. Bilang. Nah, kita mau lihat ini dulu musola. Oh iya, Musola. Ini ada pintu dia tuh nyuka banget apa namanya kayak keasrian, terus kemudian semua barang-barang uniknya tuh semuanya dia susun sendiri loh. Dia tuh menyusun sendiri semuanya, jadi for every single detail. Dan dia bisa ingat sama guci-guci yang kecil. Aku bilang, ya Allah, ditaruh di mana sementara dia berpolitik, sementara dia juga melakukan aksi-aksi sosial. Ke otak itu banyak banget isinya. Ya, jadi sangat kertil dan juga sangat apa ya bersih gitu. Ini yang aku suka, cepat-cepat ini yang aku suka. Aku suka banget. Ini adalah lukisan dari siapa namanya? Oh jadi aku lupa ya. Sahabatnya Pak tadi Yose, ya Yose Rizal namanya. Tapi ini aku suka banget loh, benar-benar oke gitu. Ada sih lukisan-lukisan yang lain. Nah ini musola yang aku bilang, mungkin buat orang lain biasa aja gitu. Enggak, tapi buat aku itu kita punya kesejarahan gitu loh ketika melihat sosok Ka'bah yang dilukis dengan seperti itu. Lihat deh lukisannya Mas Yos, Bang Yos juga. Ini kan orang ya, tapi garis-garis gitu. Ya kan? Ini kan orang, sebenarnya orang yang tawaf gitu, tapi beliau menggambarkannya dengan cara yang indah sekali. Nah, ini nih. Dia tuh dari dulu sebenarnya ini dari muda banget nih. Ini kan masih muda banget, dia udah berteriak tentang Bosnia, deritamu, deritaku. Ini masih di UI nih, masih di UI, masih jadi mahasiswa. Jadi dia SMA, waktu dia SMA dia ngundang sayanya udah kuliah, gitu. Terus dia ngundang waktu itu dakwah melalui seni apa gitu. Dan lucunya tuh dia tuh inget saya pakai baju hijau kayak gitu. Tapi saya nggak ngerti pada hari itu bahwa ternyata seorang Fadlizon itu menjadi menjadi jubir rakyat ya. Dia menamakan dirinya jubir rakyat. Semua apa isi hati rakyat dia keluarkan, dia lontarkan. Kadang-kadang sangat vokal, membuat mungkin keluarga juga agak sedikit gitu. Ketar-ketir ya gitu ya. Nanti kita tanyain deh sama dia bagaimana. Ini ruangan kerjanya beliau ya. Udah izin nama yang punya boleh masuk gitu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapu dulu ruangannya itu kayaknya suka banget ya. Beberapa yang sangat secara pribadi memiliki. Nah kita tanya sama beliau kenapa lukisan-lukisan ini yang ditaruh di sini, Pak? Soalnya ini kan ruang kerjanya, gitu kan. Terus, nah di sini nih ada yang luar biasa. Nah inilah yang saya dia bilang saya selalu nggak setuju. Mbak Neno selalu against to me gitu kan, yang hal kayak gini. Tapi emang harus diakuin bahwa ukir-ukiran di dalam ini ya. Nanti biar Fadli buka sendiri. Itu memang sangat indah dan memiliki daya pikat yang luar biasa ya. Oke, ini ruang kerjanya sangat boleh disapu, dilihat. Oke, kita tutup lagi. Nanti semuanya barang bersih. Nah ini ada dosenku nih. Ini Sapardi Djoko Damono. Aduh aku inget nih ya. Karena aku ikut menyanyikan puisi-puisi beliau, dan salah satunya yang sangat aku sukai adalah tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Kebetulan aku 21 Juni ulang tahunku sama Presiden Jokowi, dan Fadli ulang tahun 1 Juni. Itu hari yang juga disebut kesaktian Pancasila.
Dia sangat menyintai ornamen-ornamen Islam juga, tapi bukan itu aja. Yang paling aku ingin liatin adalah di antara semua benda-benda yang luar biasa, ini semua benda-benda nggak tahu deh nih banyak yang purbakala ya, purbakala. Tapi di atas ya, ini kan ada 3 lantai. Di atas itu ada benda yang aku kagum, beberapa benda ya. Jadi ada nanti biar Fadli sendiri yang nerangin ya. Tapi aku mau kita lihat ada satu meja yang di situ aku bilang, ya Allah, orang ini dalam tanda kutip keisengan banget sih gitu ngumpulin kayak gini. Yuk kita lihat. Ini ada beliau ya, gambar-gambarnya. Tapi ada ini, Kefara. Nah, ini library-nya. Senang sekali karena di sini semua yang nggak ada dan jarang kita ketahuin ada di sini. Masya Allah, surat-surat Soekarno misalnya. Kemudian ini ada renungan Bung Hatta. Bagaimana sih tokoh-tokoh sejarah itu seperti Fadli itu bisa menghadirkan mereka dan tahu persis secara detil ya, proses sejarah kemerdekaan dari BPUPKI dan seterusnya. Dia sangat suka, sangat cinta. Nah, nanti kita lihat yang aku bilang sangat aku sukai ya. Di antaranya, ini orangnya belum datang. Kita lihat aja dulu. Kayak gini. Ini kan koran ya, koran lama loh. Tahun berapa coba kita lihat nih? Sebelum kemerdekaan. Tapi di sini ada koin-koin yang membuktikan ya bahwa sejarah Islam ya, di kerajaan-kerajaan Islam itu emang udah punya koinnya sendiri, alat mata tukar ya, uang. Mata uang, alat tukarnya udah ada, dan itu berasal dari, ada yang dari Turki, ada yang dari macam-macam gitu. Di sini kalau nggak salah ya, aku nggak hafal sih. Nah, ya benar ya. Nih mata uang. Nanti biar Fadli nerangin deh. Ntar di sini kayak ini mata uang apa aja. Dan itu ya, mata uang ini ada yang Masya Allah, tulisannya itu loh. Tulisannya itu bukan hanya la ilaha illallah, tapi ayat-ayat. Jadi dia di mata uang itu sendiri kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala ditaruh di uang-uang itu gitu. Nanti kita tanya ya sama yang punya perpustakaan ini. Buku merupakan satu hal yang sangat sangat penting bagi si pemilik library ini, Fadlizon. Nah, coba bayangin, dia selalu ada saja yang baru yang disusun. Ini semua dia menata sendiri semuanya. Ini keris, tombak. Aku tertarik tapi nggak terlalu tertarik. Dan ini yang paling aku tertarik di sini. Ini deretan buku-buku. Bagaimana bacanya? Dan dia baca semuanya nih. Dan dia baca bukan nggak baca. Di sini saya temukan sesuatu. Dan aku bilang, ya Allah, kok bisa sih? Bisa gitu loh. Nih. Nah ya, nih coba lihat. Ini tuh dia. Ini waktu kemarin dulu saya kesini sama Ustadz Salman Al-Farisi ya. Kemudian dibacain ini semuanya sama Ustadz Salman. Jadi ini peninggalan yang udah sangat kuno, dan ini harusnya nggak aku pegang ya. Tapi ya udah deh, karena dia belum diselesaikan. Ini juga, ini semuanya ya, ada yang udah kalau udah di Perpustakaan Nasional dia udah dibuat seperti ini. Kalau udah masuk ke daftar Perpustakaan Nasional, ini aku nggak bisa baca. Sumpah aku nggak bisa baca ini. Aku bisa baca kayaknya Arapegon gitu, ada yang Arapegon. Dulu sih waktu di Tarakanita, karena aku sekolahnya di Tarakanita. Lucu juga sih kalau inget-inget. Di Tarakanita itu aku belajar
belajar bahasa Arab Jawa gitu loh. Ini semuanya nggak tahu kapan kerjanya. Dia memanggil arkeolog lah, dia apa, lihat deh semuanya. Ini semuanya nih, ini sedang dalam dikerjakan. Apa ini? Aku nggak ngerti. Kalau Ustadz Salman dia bisa baca dan dia bisa terangin semuanya. Nah, kita yang nggak bisa ngerti gini ya nggak ngerti ya. Ini apa sejarah, apa akidah, atau apa. Tapi yang jelas dia punya perhatian yang sangat besar ini. Sampai dia lakukan ini semuanya. Luar biasa. Dan dia punya Quran yang nanti kita lihat ya. Kayaknya di lantai 3. Ada Al-Quran yang besar banget. Ini juga lagi ya. Waduh, benar-benar nggak bisa baca, buta kita ya. Ini udah ada ininya, bukanya. Nah ini tuh rencananya si Ustadz Salman teh mau baca ini di sini, mau kalau yang ada yang belum diterjemahkan mau diterjemahkan, kayak gitu ya. Terus sambil kita nunggu ya, yang punya daerah kita muter aja dulu sini. Kembali buku. Dia sangat cinta baca buku. Semua hidupnya tuh adalah baca. Oh, dan nonton. Karena Fadli juga suka nonton. Gitu. Ini aku lihat sesuatu. Kita ke atas dulu ya. Ke atas satu lagi. Ternyata Fadli datangnya telat banget. Sekarang udah lewat 1 jam. Tapi aku nggak apa-apa karena masih explore semua ini. Dan ini di lantai 3. Akhirnya aku bilang, Fat kita syutingnya di lantai 3 aja deh gitu, karena di situ juga lebih lebar ininya areanya, jadi Faisal nggak susah ngambilnya. Terus juga aku ingat, oh iya Faisal, di sini banyak banget barang-barang para pejuang, kayak misalnya barang-barang pribadinya Muhammad Rum almarhum ya, sampai ke mesin ketiknya. Ada mesin ketik juga, ada Rosian Anwar, ada barang-barangnya para pejuang banyak banget ya. Ada miliknya Bung Karno, ada miliknya Bung Hatta, Muhammad Rum, terus macam-macam. Dan juga menakjubkan aja gitu loh. Oh ya, ada juga tas kerjanya Presiden Soeharto, ada juga. Terus ada juga jas-jas ya. Ini jas-jas ini sampai jas yang dipakai oleh saat terakhirnya yang dipakai oleh yang bersangkutan. Ini aku juga pengen nanyain sih, maksudnya tuh kepikir gitu ya untuk ngumpulin. Nah, jadi gini, kalau kau orang besar berarti kau akan ada jejakmu di paling tidak di library, Fadlizon Library gitu. Kalau aku masuk ke sini ya sebenarnya, hey Fadli, itu dia ada di lukisan. Jadi aku tuh memandang seorang Fadlizon itu unik ya menurut aku. Bentar lagi datang nih lewat pintu ini. Banyak kali aku juga diundang, misalnya dalam kesempatan apa, dia juga suka ngundang artis-artis atau seniman-seniman lama, dan punya koleksi yang bukan di sini koleksinya, ada koleksi di Fadlizon, rumah kreatif Fadlizon itu semua gitarnya Oma Irama, kemudian Idris Sardi, karena beliau itu sangat tokoh kunci juga loh sebetulnya, yang mengetahui dan bahkan menyimpan semua rekaman di dalam digital punya Idris Sardi, Pak almarhum Mas Idris Sardi ya. Duh, lama banget belum datang juga. Kalau dia belum datang tuh kita juga nggak ada. Oh iya, aku punya kue. Aku bawa
Tadi gini nih, dia tuh juga suka menghargai hal kecil. Misalnya aku cuma bawa kayak ginian gitu kan, dihargain juga. Itu seru aja tuh. Aku seneng banget berkawan sama orang yang sebenarnya hebat ya. Buat aku nih hebat lah di lukisan, karya-karya seni, ya karya-karya sejarah, kemudian artefak-artefak, kemudian lembaran-lembaran syuf ya yang bernilai keislaman tinggi. Itu semuanya bisa diakomodir oleh otaknya Fadlizon, termasuk perupa. Jadi kemana saja mata ini memandang, yang ada sejarah, yang ada benda-benda berseni, yang ada adalah buku, yang ada adalah kelihatan di situ ya, kecerdasan dan keminatannya yang luas. Mestinya sih kalau jadi pemimpin ya harusnya ya, aku mau sih kalau orang kayak Fadli gitu yang jadi presiden gitu. Tapi ya nggak tahu sih kalau soal kalau dituntut ya, misalnya presiden itu harus nggak boleh kaya gitu. Aku dong kalau gitu yang pantas jadi presiden, karena ya kalau kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidur, ya sedih nih kalau bilang gini, seorang raja ya, tapi dia tidur hanya beralaskan tikar yang sangat kasar ya, sampai punggungnya betul-betul berbekas, ada bekas di punggungnya itu. Dan beliau kadang makan, kadang tidak makan. Dan pada suatu hari pernah beliau menanyakan kepada istri-istrinya, apakah ada makanan, dan semua istrinya bilang nggak ada makanan. Kemana gitu ya, kadang maka itu kalau misalnya kita bilang aduh kita pengen pemimpin yang punya cakupan wawasan menyeluruh ya, seorang negarawan, tapi juga menyintai akhirat ya, bukan menyintai dunia, dan menyintai rakyat. Memang nggak ada yang sempurna menurut aku, tapi Fadli sangat menyintai kebenaran. Mudah-mudahan ya banyak orang yang lebih memahami gitu aspek-aspek kecintaan Fadli kepada kebenaran. Tentu nggak bisa dibandingin sama Rasulullah, pasti. Tapi ini hanyalah sebuah cara untuk mengingat bahwa kita itu sebenarnya bisa gitu punya pemimpin. Dulu kita punya Umar Ibnul Khattab, kita punya Umar Ibnu Abdul Aziz ya, pemimpin-pemimpin yang sangat sederhana, yang sangat menyintai rakyat, yang uangnya semua diserahkan untuk rakyat. Oke, ini tadinya aku bawain buat Fadli, tapi karena aku lapar, jadi ya udah aku makan dulu aja ya. Mudah-mudahan sebentar lagi dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana jadi? Mana? Itu aku maunya di situ aja. Di situ aja ya. Tapi kamu kita duduk aja dulu sini. Masya Allah, sampai malam ya? Apa? Malam. Ya biasa. Biasa. Jadi mulai lagi nih ya? Hah? Mulai lagi. Mulai lagi ya. Here we go again. Tapi zoom in namanya. Oh, jadi gitu? namanya zoom in. Tayangnya di Refli Harun Channel. Oh. Bukan di aku. Kenapa? Di Refli Harun Channel. Oh, supaya Iya. cepat. Banyak juga yang nonton. Iya, maksudnya cepat. Nah, kemarin itu nonton nggak yang Irma? Itu hampir 500. Oh ya? Iya. Hampir 500. Aku enggak, Irma ya. Hah? Bagus ya Irma. Iya. Dia tuh kayak kita gini, maksudnya biasa gitu. Adegannya biasa gitu kan, nggak ada yang di rekayasa gitu. Iya. Ya, sana tadi juga kita udah ngambil semuanya, udah sisi-sisi. Cuma nanti ada beberapa yang harus kamu jelasin sendiri kan, yang aku nggak paham gitu. Ntar kita ngobrolnya di situ. Setuju ya? Setuju. Ini mah udah panggung itu udah stage. Aku tadi cerita sih tentang kamu. Oh. Betapa gitu. Pada
pada hari itu ya karena emang Allah takdirkan kok bisa ya aku nelpon karena ada ibu-ibu yang di ibu-ibu mereka, para ibu 6 laskar ini mereka kumpul di Petamburan dan kemudian aku ternyata surprise kok kamu ada di situ gitu. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi Komplitnya. Nah, saya sore itu ditelepon oleh Habib Ketua FPI Jakarta untuk membantu, dan saya waktu itu langsung telepon beberapa orang sebenarnya, termasuk anggota Komisi 3, anggota Komisi 3 Pak Romo Muhammad Safei. Ketika itu di rumah sakit Polri di Kramat Jati. Itu jam berapa ya? Sore. Kalau nggak salah saya berangkat dari sini jam 3-an ya. Memang kondisi jenazah ya terlihat banyak sekali memar, luka, mungkin bekas-bekas ya dugaan siksaan di situ ya. Dan waktu dalam proses di Kramat Jati itu pun sebenarnya pihak keluarga mempertanyakan siapa yang memberi izin untuk otopsi. Oh, jadi sebenarnya nggak ada dari pihak keluarga yang otopsi, dan seharusnya itu ya menurut prosedurnya seharusnya ada izin dari pihak keluarga.